Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mbak-mbak, kawan-kawan, sahabat-sahabat, dan pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah sore hari ini di pengajian Rabu sore Majlis Ar-Raudhah khusus untuk kaum wanita, kita bisa duduk bersama sehah wal afiyah. Ya, mudah-mudahan semakin sehat, semakin afiah, dan selamat dunia sampai akhirah, dan tinggal kekal di jannah. Amin, Allahumma amin. Saya akan insyaallah mulai tiap Rabu itu ngajinya fikih, belajar lagi ilmu wudhu, ilmu sholat ya. Tapi nanti akan kita kemas yang mudah. Ya, kita kemas yang mudah, gak yang jelimet-jelimet, dan bisa diajarkan pada orang lain. Saya akan bacakan sedikit nasihat Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi, Muftil Haramain, yang putra beliau adalah pengarang Maulid Simtuduror Habib Ali, dan putra beliau Habib Husin juga gurunya Mbah Hashim Asy'ari. Tatimah dari kitabnya Fathul Ilah halaman 10 disebutkan, yajibu 'alan nisa'i an yata'allamna ma yahtajna ilaihi min babil haidhi wa ka ghairihi fa in kana zawjuha 'aliman lazimahu ta'limuha wa illa falahal khuruju li ta'allumi ma lazimaha ta'allumuhu 'ainan bal wa yahrumu man'uha illa an yas'ala wa yukhbiraha huwa thiqatun walaysa lahal khuruju ila majlisi dzikrin wa ta'lumin ghairi wajibin ainiyan illa biridhah. Qala sallallahu la yalqallaha ahadun bidzanbin a'dhama min jahalati ahli. Ini tentang masalah kewajibannya wanita. Sebagaimana kaum pria, maka kaum wanita juga punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kepada Allah adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Yajibu 'alan nisa, wajib bagi wanita untuk mempelajari apa yang ia perlukan dalam kehidupan beragama ini, seperti masalah haid, ya, ilmu haid dan semacamnya, ya, ilmu sholat, ilmu wudhu, yang wajib-wajib itu. Wajib bagi wanita untuk mempelajarinya. Fa in kana zawjuha aliman, kalau suaminya alim, paham betul ilmu sholat, ilmu wudhu, ilmu haid, ilmu puasa, paham betul alim, maka wajib bagi suaminya untuk mengajari istrinya. Kalau ternyata suaminya bukan orang yang alim, tidak punya kemampuan untuk mengajarkan semua itu, maka istri, ya, hendaknya keluar dari rumah mencari guru yang bisa mengajarinya. Ya, cari tempat yang dia bisa belajar. Tentunya keluar ini untuk belajar yang wajib, wajib. Ya, yang dibahas di sini ya belajar wajib, fardhu ain. Jadi yang setiap pribadi muslim kalau meninggalkan berdosa. Sholat, puasa, ini kan fardhu ain. Kalau suaminya nggak bisa ngajari, maka ya suaminya harus mengizinkan istrinya belajar kepada guru yang bisa mengajarinya. Bahkan bal wa yahrumu man'uha, kalau suaminya melarang istrinya keluar dari rumah untuk belajar ilmu fardhu ain, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu wudhu, ilmu tentang haid, ini kan termasuk fardhu ain, karena kalau sampai haid kan banyak yang dilarang. Ya,
banyak dilarang puasa, dilarang sholat kalau nggak ngerti. Kemudian kalau udah suci kan jadi wajib sholat. Kalau Ramadan wajib puasa. Banyak hal terkait dengan haid. Kalau suaminya melarang, maka suaminya berbuat dosa, dan itu dosa besar. Karena dosa menyebabkan istri tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan benar dan baik. Ya, kecuali kalau misalnya suaminya nggak bisa ngajarin, wa illa an yas'ala wa yukhbiraha wa huwa thiqatun. Hendaknya suami ini nanya sama orang yang bisa dipercaya. Jadi suaminya yang belajar. Suaminya nggak alim tapi belajar. Dek, bab haid ya, sebentar. Saya tanyakan dulu sama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Muhammad kan ahli fikih, ya ahli fikih, belajar matang ilmu fikih. Saya mau tanya dulu sama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nanti saya jelaskan sama kamu. Nah, kalau memang suaminya mau seperti itu, maka suaminya boleh ngelarang istrinya. Kamu gak boleh keluar belajar ilmu haid. Saya emang gak bisa ngajari, saya gak alim, tapi saya akan nanya, saya akan belajar, saya akan ngajarin kamu. Nah, ini boleh melarang istrinya keluar. Tapi kalau ternyata nanya nggak mau, ilmu nggak punya, main larang-larang, haram melarangnya. Ya, haram bagi suami melarang istri belajar ilmu yang fardu ain. Beb, saya dilarang suami belajar baca Al-Quran. Kalau dilarang belajar baca Al-Quran, tidak apa-apa, karena bukan fardu ain. Tapi kalau dilarang belajar baca surat Al-Fatihah, nggak boleh. Karena surat Al-Fatihah itu setiap muslim yang sudah baligh wajib menghafalkannya, membacanya dengan benar. Kenapa? Karena sholat harus pakai surat Al-Fatihah. Ini bagian dari belajar ilmu sholat. Jadi harus. Ya, kalau suaminya mau ngajarin, walaupun nggak alim tapi belajar betul ya. Oh, ajari, nggak mau nanya dia, gaya alim nggak boleh. Oh, jelas nggak tahu kok gaya. Saya searching YouTube dulu, nggak boleh. Karena YouTube tidak bisa menjadi guru. Yang banyak kan potongan-potongan gitu ya, nggak detail. Suaminya harus nanya dulu sama yang ahli. Kalau dapat dari YouTube ya dia konfirmasi dulu sama yang ahli, yang paham. Dia paham baru diajarkan ke istrinya. Kalau suaminya mau begitu, suaminya boleh melarang istrinya. Tapi kalau nggak begitu, haram bagi suami melarang istri. Jadi kalau sampai istri dilarang sama suami, maka suaminya dosanya luar biasa. Kemudian walaysa lahul khuruj ila majlisi dzikrin wa ta'allumin, dan seorang istri ya nggak boleh keluar menuju majlis dzikir atau majlis ilmu yang hukumnya bukan ilmu fardu ain, wajib ain. Majlis dzikir seperti pengajian Rebo sore ini ya, bukan untuk belajar fardu ain, bukan belajar sholat, bukan belajar wudhu, mungkin belajar untuk nambah-nambah pengetahuan, menenangkan hati itu ya. Tidak boleh seorang istri keluar ke majelis yang seperti ini. Mau majelisnya Habib Novel, majelisnya Habib Syekh, ya majelisnya Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan, kemudian Bunyai Fulan, bukan untuk belajar ilmu yang wajib, untuk mencari ketenangan hati, tambahan pengetahuan, tapi bukan belajar yang wajib ain, bukan. Maka tidak boleh istri keluar tanpa izin suami. Jadi ada dua perkara. Yang pertama, yang suami haram melarang istri keluar. Yang kedua, istri haram keluar ya kalau tidak izin suami. Judulnya sama-sama cari ilmu. Seorang istri keluar cari ilmu ya bisa jadi haram dia, bisa jadi kalau suaminya melarang, suaminya haram. Yang bagaimana? Kalau istri keluar cari ilmu yang fardu ain, betul-betul nggak paham ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu wudhu, ilmu baca surat Al-Fatihah, ilmu haid, ilmu bersuci, menghilangkan najasah ya, bagaimana cara istinja, ini kan bagian dari fardu ain.
kewajiban yang harus dia jalankan pribadi. Karena kalau dia mengotori diri dengan najis, hukumnya dosa. Kalau dia nggak bisa bersuci dengan betul, nanti sholatnya tidak sah. Kalau keluarnya untuk ilmu yang wajib begini, maka suami haram menghalangi istrinya cari ilmu seperti itu. Kecuali kalau suaminya alim dan mau mengajari. Atau suaminya nggak alim tapi mau belajar dan mengajarkan kepada istrinya. Maka boleh suaminya melarang. Cukup jelas ya. Tapi kalau istri mau keluar ke majelis sholawat, majelis maulid, majelis tahlil, majelis dzikir, majelis yasinan, ya majelis apapun itu, bukan belajar ilmu yang fardu ain, bukan ilmu wajib, haram keluar dari rumah tanpa izin suami. Harus izin suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, maka suaminya juga dapat pahala. Enak betul ya jadi laki-laki ya. Modal izin ganjaran. Tapi kalau sembarangan ngasih izin ya siap tanggung dosa. Istrinya berangkat cari ilmu jam 12 malam diizinkan. Ya. Kan cari ilmu bib, ya jam piro dul gitu kan ya. Jam berapa? Jam 12 malam. Ada batasan dalam syariat ini kapan keluar yang aman dalam syariat, kapan keluar yang bisa menimbulkan fitnah. Ya kecuali kalau belajarnya keluarnya rombongan sama anak-anaknya gitu kan ya, lain. Keluar sendiri naik motor jam 12 malam, kenapa? Nyari ilmu. Masyaallah. Di mana rumahnya fulanah? Itu harus hati-hati, tanggung jawab tuh suaminya dalam memberikan izin. Jadi kalau cari ilmu saja yang ilmu sunnah gak dapat ridho Allah tanpa izin suami, apalagi ke pasar. Ke pasar suami dilupakan, masya Allah. Jadi ketika istri itu merasa gak punya suami kan ngeri ya. Ya seperti kucing keluar masuk gak pakai izin. Merasa punya suami kan kalau kemana-mana izin. Kadang-kadang suaminya yang malas diizini. Ruwet banget sih. Izin terus itu. Udah kamu saya kasih izin global. Terus tinggal metu tak izin no. Masya Allah. Nggak bisa begitu. Ya kenapa? Nanti ternyata istrinya keluar maksiat. Wah sudah diizini suaminya ikut maksiat, tanpa bermaksiat ikut bermaksiat dapat dosanya. Nah, itu fungsinya izin. Ya kalau emang ngasih izin global, kalau ke pasar sudah saya izinkan, ke ini saya izinkan, ya cukup laporan saja. Keluar ke pasar, mungkin suaminya sibuk gitu kan ya, suaminya guru ngajar online atau ngajar di kelas, tiba-tiba mau ngajar istrinya telepon, Mas izin dulu ya, Mas izin dulu ya. Nah, itu juga merepotkan. Artinya apa ya? Gak kaku, tapi yo ojo mbok gawe lo lemes gitu ya. Lentur saja. Nah, syariat itu mudah, jangan dibuat sulit. Tapi ya jangan mudahkan. Dikasih aturan minta izin ini banyak manfaatnya. Ya, manfaatnya menunjukkan tanggung jawabnya di hadapan Allah ada pada suami. Yang kedua, untuk menunjukkan kalau bahwasanya istri itu punya suami. Ada pelindung gitu ya. Ada yang bertanggung jawab. Lah kalau kabeh sakarepmu. Bedanya apa punya suami sama enggak punya suami? Ya pentingnya di situ izin. Nah, ini kadang-kadang kalau dibilangi sama suaminya, "Dah, kamu enggak usah ke pengajian. Duduk saja sama saya, mijetin saya." Mesti ngomong, "Yo, alasan saja kamu itu minta pijet saja kok. Pengajian dihalangi." Padahal tuh mijetin suami, ya pahalanya besarnya luar biasa. Tidak saya katakan lebih besar dari pengajian, enggak loh ya. Tapi pahalanya besarnya luar biasa. Artinya apa? Daripada capek-capek keluar, ya dapat pahala, kan lebih baik di rumah dapat pahala. Pengajiannya zaman sekarang mana sih yang enggak online? Ya udah hari ini enggak usah ke tempat Habib Novel ya Mas, berdua ya sambil tak pijetin kita ngaji. Walhamdulillah
justru bisa ngajak suaminya ikut ngaji sambil pijet. Kan ya luar biasa. Berikutnya diantar sama suaminya, "Dek, kalau kemarin kamu tak larang karena saya minta pijet, sekarang kamu tak antar karena kemarin sudah mau mijetin saya." Masya Allah. Itu kan indahnya luar biasa. Nah, kadang-kadang enggak nih, bab yang seperti dianggap enteng. Ngaji kon golek njaluk izin. Masa saya mau pengajian saja harus izin suami? Kan mau cari pahala. Judulnya kan tambahan ilmu ya, tambahan ilmu kan tambahan pengetahuan, tambahan pahala. Ya bagaimana ada barokah ilmunya? Kalau memang nggak ikuti aturan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting ibu-ibu. Jadi ibu-ibu sebelum kesini ya izin sama suami. Saya yakin kalau di sini semua ini jin-jin semua nih. Ya sudah izin maksudnya begitu ya. Insya Allah sudah izin semua. Alhamdulillah. Naam. Walaysa lal khuruj ila majlis dzikrin wa ta'allumin ghairi wajibin ainiyin illa biridhah. Tadi ya, enggak boleh keluar ke majlis dzikir, majlis ilmu yang bukan fardu ain kecuali dengan ridhonya suami. Qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalqallaha ahadun bidzanbin a'dhama min jahalati ahli. Tidaklah seseorang kepala rumah tangga, suami, nanti ketemu sama Allah Ta'ala membawa dosa yang lebih besar daripada dosa bodohnya istri dan anak-anaknya. Jadi kalau sampai nanti dia pindah ke akhirat, ternyata istrinya, anak-anaknya tidak tahu ilmu sholat, nggak tahu ilmu wudhu, ya nggak tahu ilmu puasa, nggak tahu ilmu tauhid tentang mana yang buat murtad, mana yang menyelamatkan diri agar tidak murtad. Kan ada itu ilmu tauhid juga fardu ain harus dipelajari. Nah, ternyata istrinya nggak pernah diajarin, anaknya nggak pernah diajarin. Nanti suami yang semacam ini di akhirat itu membawa dosa yang paling besar, yaitu dosanya. Dosa yang paling besar yaitu keluarganya nggak diajari sholat, nggak diajari wudhu. Nah, kadang-kadang nih ibu-ibu juga menjadi ikut andil terhadap dosanya suami. Kenapa? Anaknya diajari sekolah, diajari bangun pagi, tapi nggak diajari subuh pagi, nggak diajari sholat subuh. Anaknya diajari ya untuk gosok gigi dan lain sebagainya, bahkan nyanyi diajari, tapi Al-Fatihah nggak pernah diajari. Nyanyinya disimak, jangan sampai salah, malu nanti mama. Ngajinya nggak pernah disimak. Itu nanti juga istri yang model begini sama anaknya dituntut di akhirat. Ibu yang model begini dituntut sama anaknya di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Wa qala al-Imam al-Ghazali fil Ihya. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau berkata, yuqalu inna awwala ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Nanti di hari kiamat, disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti di hari kiamat yang pertama kali yata'allaq, ngeret-ngeret gitu, dipegang, diseret-seret, gelantungi ya. Apa ya bahasa, kalau kita mau pergi terus anak megang kaki kita, gandoli kan ya. No, coro Jawa ini pun gampil, gandoli. Lah Indonesianya itu loh. Apa itu? Ya angel juga kan ya, dipegang, tak mau dilepaskan, diseret-seret. Itu namanya gandoli. Nah, ketahuan bahasa Indonesia ini. Bahasa Jawa singkat, ta'alluq itu bahasa Arabnya ya, digandoli. Nah, katanya Imam Ghazali ada riwayat yang menyebutkan nanti yang pertama kali gandoli ya, bergelantungan ya, bergelantungan pada seorang suami di hari kiamat, artinya suami itu tidak bisa langsung masuk surga karena dipegang sama seseorang. Nah, itu yang pertama kali yang megangi dia. Mungkin banyak tuh yang gandoli tadi ya, yang nahan. Nah, yang menahan dia untuk tidak melanjutkan langkahnya. Nah itu gandoli. Jadi gandoli itu menahan untuk tidak melanjutkan langkahnya. Tuh mentoh ya, panjang sekali gitu ya. Itu gandoli. Nah nanti yang pertama kali gandoli itu dari seluruh makhluk Allah, pertama kali adalah ahluhu wa waladuhu, istrinya dan anaknya. Ya mungkin nanti tonggonya ya, mungkin nanti temannya juga.
Ya mungkin nanti orang yang dia rasani, ya orang dia gunjing juga. Orang yang pernah dia tipu juga akan gandoli. Nanti itu begitu. Tapi dari semua urutan-urutan itu, yang nomor satu istrinya dulu, anaknya dulu. Makanya nih ya, istri sama anak ini kadang ya seneng dunia gawe ruwet, neng akhirat yang meruweti. Naudzubillah min dzalik. Nah ini istri sama anak yang enggak soleh dan tidak solihah. Naudzubillah min dzalik. Ya enggak soleh enggak solihah di dunia udah buat ruwet, di akhirat jauh lebih ruwet. Podo suami juga begitu. Kalau suami enggak soleh di dunia udah buat pusing ya, di akhirat mau cari perkara. Ya di akhirat mau cari perkara. Naudzubillah min dzalik. Fayuqifunahu baina yadayillah ta'ala fayaqulun. Kemudian mereka anak dan istri tadi ya akan menghentikan suami tadi di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian mereka berkata, ya Rabbana khudh lana bihaqqina minhu fa innahu ma 'allamana ma najhal wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lam fayaktasullahu lahum minhu. Katanya istri sama anak-anaknya, ya Allah, ini tolong kebaikannya suami saya ini, bapak saya ini, tolong berikan saja ke saya untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Yo, mau buat sendiri aja nggak cukup, apalagi diambil gitu ya. Ya, tolong ini hukum nih suami ini sehingga pahalanya habiskan ya Allah. Serahkan saja ke kami. Kenapa? Karena dulu waktu di dunia dia tidak mengajarkan kepada kami hal-hal yang wajib yang kami harus tahu. Hal-hal yang wajib, ilmu tauhid tentang mana yang bisa buat orang murtad itu kan wajib diajarkan, karena kalau tidak nanti seseorang bisa murtad. Menyebut muslim kafir itu bahaya itu. Ya, jelas orang muslim kamu kafir dibegitukan. Itu asbabil irtidad, menyebabkan pengucapnya itu murtad itu. Kekafirannya kembali pada dirinya. Naudzubillah min dzalik. Enggak boleh sembarangan. Ini contoh-contoh ya, banyak. Nanti saya akan jelaskan tuh asbabul irtidad, hal-hal yang menyebabkan seorang murtad. Nanti kita akan belajar di fikih mulai dari situ, yang pokok-pokok saja ya, pokok-pokok saja, yang fardu-fardu ain, yang wajib. Nah, kemudian dia tidak mengajarkan ilmu puasa. Padahal kita udah balik wajib puasa, ya kan, sudah punya anak masa belum balik. Ya, wajib puasa, enggak diajarkan sama suami. Nutup aurat. Wah, ini apa lagi? Nutup aurat. Kadang-kadang ada suami ini yang ngeri. Lihat istrinya kalau telanjang seneng. Wah, kamu kok rapat-rapat begitu, tutup semua, kalah cantik sama yang di TV. Dah, buka aja. Pakai yang mini-mini. Ini suami model begini. Ini nanti diseret sama istrinya. Gandoli seret, ayo melok neraka bareng. Naudzubillah min dzalik, karena wajib itu nutup aurat. Ya, suaminya harus mengatakan, "Dek, tutup aurat wajib, buka dosa kamu. Dosa haram buka aurat. Wajib tutup aurat." Kadang-kadang kan cuma di rumah. Nah, ini banyak ini yang di rumah buka aurat. Buka aurat itu bukan di rumah atau di luar rumah. Ya, masalahnya tidak boleh dilihat sama yang bukan mahramnya. Gak boleh dilihat sama adik iparnya, gak boleh dilihat sama kakak iparnya. Kadang tinggal satu rumah, ada adik iparnya, ada kakak iparnya, gak pakai jilbab, dilihat sama laki-laki, adik ipar laki-laki, haram hukumnya. Pembantunya kan sudah seperti anak sendiri, ya itu anakmu. Ya, seperti anak sendiri, ya bukan anakmu, anak angkat. Kan anak angkat saya, Habib, laki-laki anak angkat, ya anak angkat bukan mahram. Anak angkat bukan mahram kecuali udah kamu susuin dulu. Waktu itu ya dari bayi namanya anak susu, bukan anak angkat, anak susu. Kalau anak angkat ambil adopsi dan lain sebagainya, bukan keponakan ya, bukan mahram ya, bukan mahram, nggak boleh lihat aurat kita. Kadang-kadang satu rumah. Ya, oh nggak apa-apa ini, kan di rumah. Jadi kalau di rumah boleh itu buka-bukaan. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Urusannya bukan di rumah atau di kamar, tetapi dilihat sama orang lain atau tidak. Di rumah nggak ada orang lain, tapi jendelanya bukaan. Ya, kan nggak ada yang lihat ya. Kalau orang lewat nanti kan lihat. Kamu memberi kesempatan orang untuk melihat, maka membukanya juga haram. Saya di kamar mandi tapi kaca,
ketontok sak kampung gitu gimana? Kelihatan satu kampung. Auratnya namanya terbuka. Kadang kan istri-istri itu kalau dikasih tahu sama suami kan ngeyel. Itu kamu di dapur masak, gak ada yang lihat kan di sini. Itu jendelanya itu bukaan. Jendelanya terbuka. Itu bisa kelihatan. Kalau bisa dilihat dari luar, walaupun kamu di dalam, maka hukumnya tidak boleh. Ya tutupan jendelanya. Kan gelap, ya sudah, tutupan rambutnya, gampang tuh ya. Gak ada yang susah, panas mana sama api neraka. Jangan begitu Pak, maksud Bapak jangan radikal. Radikal ini. Ya jelaskan halal haram dibilang radikal kadang urusan fikih ini ya, gak usah kenceng-kenceng. Ini gak kenceng, ini bukan urusan kenceng. Memang hidup ini harus ada aturan yang kencang. Ya seperti misalnya pemerintah memberikan syarat masuk mall harus pakai aplikasi. Kalau nggak ada aplikasi, nggak bisa masuk begitu ya. Ya kan dia gampang ya, tinggal diinstal pakai aplikasi. Kamu ini nambah beban, ya wes gak usah masuk. Kan selesai ya. Kalau pengen masuk ya kamu install. Nah, hidup ini ada aturannya. Nah, mau ke akhirat kok nggak diatur sama Allah Ta'ala, diatur sama Allah tidak mau. Seakan-akan surga neraka miliknya dia, urip sakarepe dewe. Nanti dicemplungin rokok ya sakarepe Gusti Allah. Allahumma ajirna minan nar. Nah, ini contoh gitu ya. Nah, kemudian wa kana yut'imunal haram. Ini suami saya, bapak saya dulu biasa ngasih kami makanan yang haram sementara kami enggak ngerti. Ya Allah, makanya saya jadi bapak ini, jadi suami takut betul. Kadang-kadang kita ini kerja kan nggak paham ya. Kita kira halal tapi ada hal-hal yang transaksi kita tidak boleh sama syariat. Makanya harus belajar halal haram ini harus betul. Karena kalau enggak nanti suami ngasih istrinya makanan haram dari kerja yang haram, dari rezeki yang haram, maka istri sama anaknya itu nanti kena pengaruhnya. Tidak bisa taat dengan baik dan akan melakukan maksiat. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram lebih layak nanti dibakar oleh api neraka. Makanya di antara bunyi doanya birrul walidain itu ya, di antaranya ada doa untuk orang tua. Kita selaku anak itu atau istri juga doakan suaminya, ya Allah, kalau ada rezeki-rezeki haram hasil kerja dari orang tua kami, dari pasangan hidup kami, tolong ya Allah maafkan. Ya, maafkan, jadikan halal ya Allah, ampuni ya Allah. Harus ada seperti itu sehingga udah selesai di dunia gitu loh. Enggak berlanjut sampai akhirat. Kadang-kadang ada suami yang rodok enggak beres. Ada apa? Haram memang, haram apa kamu? Ora gelem golek liyane. Masyaallah. Allahumma ajirna min bojo kono apa kaya ngono ya. Semoga enggak punya pasangan hidup yang seperti itu. Atau kadang istri yang rodok enggak genah. Pak, rempet haram-haram dikit gak apa-apa. Jangan sok halal-halal banget toh Pak. Masya Allah. Ini istri model begini jangan dituruti. Ya di dunia begini, di dunia udah nyeret ke haram, ya nanti di akhirat nyeret ke neraka. Sama tadi. Mas, buka rambut dikit aja kok gak boleh. Ini kan ada yang model begitu tuh. Naudzubillah min dzalik. Saya yakin bukan ibu-ibu yang ada di sini ataupun di sana. Entah di planet mana, wallahu a'lam. Naam. Fayaktasullah lahum minhu, maka Allah akan mengkisos tuh, diambil pahalanya diberikan pada istri dan anaknya. Kalau ternyata pahalanya habis, dosa istri sama anaknya dikasihkan kepada suaminya. Ngeri. Akhirnya bareng-bareng nyemplung neraka. Naudzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar wa minhum ya arhamar rahimin. Nah ini nggak terasa ini Mas Seto. Jam berapa Mas Seto sekarang? Ya, saya udah bicara 25 menit. Oh, udah 30 menit. Memang kan nggak usah panjang, sedikit tapi diamalkan. Kesimpulan, boleh kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yang nomor 1, pertama kali mempelajari ilmu wajib ain, fardu ain, ilmu syahadat ya, tauhid tadi.
kemudian ilmu sholat, ya rukun Islam itu loh. 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu hukumnya fardu ain. Zakat bagi yang mampu maka wajib mempelajarinya. Puasa kalau udah mau masuk bulan Ramadan, di bulan Ramadan harus sudah paham ilmu puasa, maka wajib mempelajarinya. Sholat udah balik, ya balik, mau masuk waktu sholat harus sudah paham ilmu sholat, wajib mempelajarinya. Ya haji juga begitu, kalau udah mampu haji, mau berangkat haji ya wajib belajar ilmu haji. Ini fardu ain. Ilmu yang fardu ain laki perempuan semua harus belajar. Nah kalau ternyata untuk perempuan yang sudah menikah ini ada tambahan catatan. Tambahan catatan tentang cari ilmu ini. Kalau ilmunya fardu ain, dia wajib keluar dari rumah untuk belajar kalau suaminya tidak mampu mengajari. Kalau suaminya tidak mampu mengajari, tapi suaminya mau belajar dan mengajarkan kepadanya, maka dia tidak boleh keluar dari rumah kecuali atas izin suami. Kalau suaminya melarang dia keluar dari rumah untuk belajar ilmu yang fardu ain, suaminya melakukan perbuatan yang haram, suaminya berdosa. Kalau seorang wanita keluar dari rumah untuk belajar ilmu yang tidak wajib, tanpa izin suami, maka keluarnya haram, karena keluar harus dengan izin dan ridho suami. Nah, itu urusan ilmu yang wajib. Kalau ilmu yang sunnah tadi, ya tadi itu keluar cari ilmu sunnah bagus, tapi harus izin sama suami. Suami melarang istrinya keluar cari ilmu yang sunnah, boleh nggak? Boleh saja, nggak jadi masalah. Nggak ada yang mengatakan itu perbuatan tidak mulia. Suami mungkin punya alasan hari itu melarang istrinya keluar. Tapi kalau suami mengantarkan istrinya cari ilmu yang sunnah, itu jauh lebih utama. Diantarkan, ayo dik, tak antarkan, walaupun itu pengajiannya ibu-ibu, aku yang ngantarkan kamu. Khawatirnya nanti kamu di sana kencan sama orang, ya, tak anterin deh, gitu ya. Ini namanya suami apa itu? Cintanya luar biasa, sama sedikit apa? Posesif. Tapi itu posesif yang positif, gak jadi masalah. Antarkan istrinya, itu nikmatnya luar biasa. Kemudian nanti di hari kiamat yang pertama kali gandoli, ya, gandoli itu alias megangi, ya, menahan laju gerak suami ke surga. Nomor 1 istrinya, kemudian anak-anaknya. Karena di dunia tidak ngajarin tadi itu, nggak ngajarin sholat, nggak ngajarin puasa dan lain sebagainya. Maka himbauan saya kepada saya selaku suami dan saya selaku ayah, ya, himbauan saya kepada diri saya sendiri, yuk mulai sekarang, ya, mulai sekarang ulangi lagi. Kalau sudah ngajarin, ulangi lagi ngajarin ilmu wudhu, ilmu sholat dan lain sebagainya. Kalau Anda susah, nggak punya waktu, ya duduk bareng sama pasangan hidupmu, tonton YouTube saya, ya, dan YouTube-nya ustadz-ustadz yang lain. Buya Yahya itu kan banyak ngajarkan ilmu fikih. Belajar sama Buya Yahya. Muhammad bin Husain al-Habsyi juga sering ngajarkan ilmu fikih. Cari videonya, ilmu wudhu, ilmu puasa, yang lengkap tapi ya, yang urut dari awal sampai akhir, sehingga kita insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Kenapa? Karena kalau udah belajar ilmu yang wajib tadi, Allah bilang kan, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Iya, perintahkan keluargamu sholat. Nah, nyuruh sholat itu berarti sudah ngajarin sholat. Jangan cuman sholat, orang tua ngajarin kok ngongkon gitu ya. Perintahkan sholat itu artinya dalam kalimat perintahkan sholat, dia ajari sampai bisa, kemudian perintahkan sholat tuh keluargamu, istrimu, anakmu. Kami gak minta rezeki dari kamu, kata Allah Ta'ala. Aku yang memberikan, kami yang memberikan rezeki pada kamu. Itu jaminan berarti orang yang sibuk belajar ilmu fardu ain, dari ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, di samping pahalanya paling besar, ada jaminan rezekinya akan digiring kepada dia, rezekinya akan diantarkan kepada dia, rezekinya akan mudah. Nah, itulah kenapa orang yang rajin belajar ilmu wajib, kenapa rezekinya itu kok mudah dan berlimpah. Rahasianya di situ. Tolong rahasia ini jangan di-share, jangan diajarkan ke orang-orang, nanti cari rezekinya jadi mudah semua, ya. Jadi mudah semua. Jelas kawan-kawan? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kemudian untuk pemirsa, insya Allah mulai nanti malam channel YouTube Habib Novel Al Idrus akan kembali membuka
channel berlangganan. Karena banyak yang minta, Bib tolong buat lagi seperti dulu video-video untuk pelanggan agar kami bisa berdonasi pada majelis juga bisa. Kemudian juga dapat tayangan khusus. Ya, tayangan khusus biar dapat ilmu lebih banyak. Nah, insya Allah nanti akan saya umumkan malam bagaimana prosedurnya, ya caranya bagaimana, insya Allah nanti malam. Jazakumullahu khairan wal afu minkum wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.